Para pejuang pendidikan yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, patut kita kiranya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat saling bertemu muka walaupun lewat Zoom dalam rangka untuk memahami visi 2027 SIT Istiqamah YPA ITB. Selawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah maha kepada manusia pilihan, Maha Guru Pridi Agung, Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan baru SIT Istiqamah YPITB yang berbahagia, pagi ini kami merasa berbahagia sekali karena pertama kami bertemu dengan orang-orang penting dan mulia. Ajaran Islam memberikan penghargaan yang sangat tinggi terhadap guru. Begitu tingginya penghargaan itu sehingga menempatkan kedudukan guru setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Mengapa demikian? Karena guru selalu terkait dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan Islam amat menghargai ilmu pengetahuan. Di samping itu, guru adalah orang yang akan mewarnai masa depan. Mereka akan mencetak penghuni masa depan, yaitu murid-murid yang tercipta. Yang kedua adalah ini kesempatan bagi kami bisa bertemu langsung dengan Bapak Ibu, pejuang masa depan yang masih baru di sekolah kita ini. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ladang amal yang amat mulia di mata Allah, yaitu menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik, yang akan mewarnai masa depan Islam, yang akan menyalakan kembali api kejayaan Islam. Bapak Ibu sekalian, pendidikan adalah suatu pekerjaan yang besar dan berat, adalah suatu mega proyek umat Islam karena berkaitan dengan peradaban dan masa depan umat. Berkaitan dengan perang melawan dua musuh besar umat Islam yaitu kebodohan dan kemiskinan. Bagaimana wajah masa depan umat ditentukan oleh usaha kita pada hari ini untuk mempersiapkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya visi, misi, diperlukan adanya perencanaan yang matang, rinci, yang bisa menjangkau jauh ke depan. Perlu adanya usaha yang sungguh-sungguh, mulai dari nilai dasar, values, visi, misi, tujuan, kegiatan strategis, program strategis, dan lain sebagainya. Nah, visi merupakan roh atau jiwa dari suatu organisasi. Tanpa adanya roh atau jiwa, maka tubuh tidak berarti sama sekali. Islam mempunyai pedoman yang jelas dalam menyusun visi misi antara lain Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 11. Kemudian juga, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 18. Kemudian juga ada hadis riwayat Al-Hakim, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang merugi. Dan bahkan
Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. Bapak Ibu sekalian, sekelumit detik-detik menjelang hijrah adalah contoh nyata yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam menyusun suatu perencanaan yang matang, rinci, yang mengintegrasikan dimensi waktu, tempat, dan situasi. Nah, jam berapa Nabi harus keluar meninggalkan rumah beliau karena dikepung oleh kafir Quraisy. Kemudian sahabat Ali yang menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Kapan dan di mana harus bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Walaupun tujuan hijrah ke Madinah berada di utara kota Mekah, tapi Nabi berputar dulu ke Gua Sur yang berada di selatan kota Mekah untuk beberapa hari sebelum menuju ke Madinah ke utara untuk mengelabui para kafir Quraisy yang mencari Nabi. Kemudian suplai logistik oleh putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar yang menyamar sebagai wanita hamil, membelah ikat pinggangnya untuk mengikat bekal yang akan dibawa. Kemudian juga Abdullah bin Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah yang menyamar sebagai pengembala yang sekaligus sebagai informan untuk memberikan informasi mengenai situasi di Mekah. Semuanya direncanakan dengan planning yang rinci, rapi, dan akhirnya Rasulullah bisa hijrah ke Madinah lewat jalan yang tidak umum dilewati dan selamat sampai di kota Madinah. Kita ketahui walaupun Rasulullah yakin akan adanya pertolongan Allah, akan tetapi semua usaha dan ikhtiar harus maksimal dan harus direncanakan dengan baik dan rapi. Kemudian Alhamdulillah berkat izin Allah Subhanahu wa taala, sekolah kita sudah berusia hampir 28 tahun. Sebentar lagi di 17 Juli 2025 ini berusia 28 tahun. Sejak mulai kegiatannya pada 17 Juli 1997, sudah melewati 28 tahun, sudah 3 kali kita meluncurkan visi misi tiap 10 tahun. Yang pertama pada saat berdiri visi misi 2007. Kemudian di tahun 2007 kita melaunching visi 2017. Kemudian di tahun 2017 kita melaunching visi 2027. Nah, visi ya ini kita mulai kepada hal yang esensial adalah suatu rencana jangka panjang, long term plan yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan cita-cita besar melahirkan generasi masa depan yang lebih baik. Nah, visi juga adalah hasil dari kerja kolektif. Bersama-sama kita dulu menyusunnya. Ya, telah melewati proses yang cukup panjang, dimulai dari kerangka dasar, masukan-masukan dari para ahli, dan kita berhari-hari, kita berminggu-minggu kita itu menyusunnya ya. Visi dan misi, visi ya kita sadari ya, sebagai background dari kita memahami visi misi ini adalah kita sadari bahwa karya terbaik manusia yang pernah ada, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, awalnya tercipta melalui proses berpikir di alam fikir. Nah, kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk konsep tertulis. Kemudian baru diwujudkan pada alam nyata. Dengan kata lain bahwa dalam kehidupan manusia, segala sesuatu diciptakan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah tahap ciptaan imajinasi dalam pikiran atau baru dalam gagasan. Dan tahap kedua adalah ciptaan yang nyata pada alam fisik. Ciptaan pertama bersifat imajinasi dalam pikiran itu yang disebut visi. Dan ciptaan kedua adalah karya nyata yang kita wujudkan dalam misi dan program. Jadi visi kalau kita mencoba untuk mendefinisikan adalah suatu pandangan ke depan tanpa batas yang mampu menembus ruang dan waktu yang akan dituju, yang akan membimbing dan sekaligus mendorong kita dalam berkarya, beramal menuju suatu harapan atau tujuan masa depan. Jadi ini kita visi tahun 1997 ini masih sangat sederhana. Kemudian ini di tahun 2007 kita luncurkan visi yang sudah lebih lengkap. Ada visi, misi, strategi. Kita sudah bicara juga mengenai quality di sini. Kemudian bicara juga mengenai proses. Ini adalah hal-hal yang penting di dalam SPM ini ya. Kemudian integrity dan
kemudian sudah ada 5 komitmen, 7 nilai dasar cara mendidik dan brand. Ini sudah kita pikirkan di tahun 2007 menjadi visi 2017. Nah, ini kita luncurkan pada saat itu. Ini sebagian dari tentunya Bapak Ibu yang hadir hari ini belum ada di sini. Kalau Ibu Indra sudah ada ini ya. Bu Indra, Bu Ya, Lista, Bu. Kemudian ya itu di visi. Nah, kemudian kita masuk ke visi istiqomah. Adalah satu bentuk pikiran atau pandangan ke depan yang dituangkan dalam bentuk konsep tertulis yang akan dijadikan arah, tujuan, dan pedoman bagi sekolah kita dalam rangka ke depan untuk mewujudkan cita-cita besar, yaitu ikut membangun peradaban dengan menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Pikiran itu bukanlah hanya wadah untuk diisi, tapi melainkan juga berupa api yang harus dibakar dan dinyalakan agar bisa menerangi alam sekitarnya. Nah, diharapkan visi STT Istiqamah bisa menjadi satu energi yang akan hidup dalam dada dan akan menggerakkan hati kita semua, pikiran bagi seluruh sivitas STT Istiqamah untuk mencapainya. Nah, pada saat kita meluncurkan visi tahun 2007, itu ada bukunya itu. Ada kita terbitkan buku visi 2017. Kita bisa pahami di sana apa isinya. Nah, kemudian kita lanjut, proses berpikir yang efektif harus membelai nilai dasar dan kerangka rujukan yang jelas. Dan harus ada fondasi yang kuat. Nah, di kita fondasinya itu adalah iman. Iman di sini mempunyai makna meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, serta mengamalkan dalam perbuatan. Iman adalah sebagai rujukan dalam proses berpikir kita secara aktual dimanifestasikan dalam amal saleh, yaitu suatu bentuk aktivitas kerja kreatif yang ditempa oleh semangat tauhid mewujudkan cita-cita besar agar muncul generasi masa depan yang lebih baik yang menjadi rahmatan lil alamin. Nah, pendidikan di SDT Istiqamah adalah salah satu bentuk aktivitas kerja kreatif yang diharapkan menjadi amal saleh bagi seluruh yang ikut berjuang di dalamnya. Nah, sebelum membahas visi sekolah kita, kita perlu sejenak melihat bagaimana kondisi pendidikan di negara kita ini. Sebagai latar belakang yang akan mempengaruhi nanti visi misi kita. Kita semua sepakat ya bahwa kemajuan suatu bangsa itu tidak terlepas dari kemajuan pendidikan bangsa tersebut. Pendidikan di negara kita itu masih memprihatinkan. Coba kita lihat, ini walaupun ditulis di tahun 2019, tapi lebih kurang tidak banyak, belum banyak berubah ya. Kita lihat penilaian dari luar. Nah, kalau kita sendiri yang menilai, kadang-kadang kurang objektif, kita lihat orang luar, PBB, melakukan penilaian dalam badan UNDP, United Nations Development People ya. Setiap tahun itu PBB mengeluarkan laporan setiap bulan September. Nah, ini di September 22, HDI, Human Development Index Indonesia, peringkat 130 dari 199 negara. Serat, peringkat 130 ya, dari 199 negara. HDI ini adalah gabungan dari pendidikan, kesehatan, dan penghasilan. Jadi sangat rendah ya. Kita rendah di bawah. Kalau dibagi dua aja 199 kan 100 itu. Nah, ini kita di bawah dari peringkat 100. Kita di 130. Itu satu badan PBB UNDP. Ada lagi badan PBB yang lain UNESCO melakukan juga namanya ED, Education for All Development Index. Indonesia berada pada peringkat 68 dari 113 negara. Kalau 113 kita bagi dua itu kan 60, berapa itu? 56 atau 57 ya, ini 68. Jadi kita memang di bawah dari rata-rata. Education for All Report. Ini kita bisa baca ini. Kemudian ada lagi tes PISA. PISA ini adalah gabungan dari negara-negara yang masuk negara maju gitu ya. Organization for Economic Cooperation and Development. Itu dia punya namanya PISA. Nah, mungkin Bapak Ibu yang bergelut pendidikan pahami. PISA itu adalah program for International Student Assessment. Di assess kali reguler gitu.
Indonesia itu sudah merasa senang dimasukkan ke dalam OECD, tapi kita itu menempati peringkat 64 dari 65 negara. Satu lagi peringkat Ya, peringkat top 10 Pak, top 10. Satu lagi peringkat ke-65 Pak. yang Itu kan 64 dari 65, oh iya, berarti jadi lagi kita menuju 64 dari terakhir. 65. Jadi masih ada satu yang di bawah kita. Ya. Nah, kemudian kita sendiri melakukan juga asesmen Kemendikbud di tahun 2016 pada saat meluncurkan program SPM. SPM itu kan diluncurkan Agustus 2016 ya, Sistem Penjaminan Mutu. Ini juga Bapak Ibu harus tahu semua di sekolah kita ini adalah menjalankan SPM. Jadi harus paham SPM. Mungkin Pak Naim barangkali akan memberikan. Nah, itu dilakukan namanya mapping, mapping seluruh SD SMP. Di dalam mapping itu kita sebelumnya punya namanya Standar Nasional Pendidikan. Itu semua paham barangkali ya. Ada 8 itu Standar Nasional Pendidikan. Ada 5 kali itu PP-nya dirubah. Begitu pentingnya itu tiap tahun bukan tiap tahun disempurnakan. Ada 8 Standar Nasional Pendidikan dan pada saat mapping di tahun 2014 hanya 16% dari sekolah yang memenuhi standar nasional pendidikan standar kita sendiri. Kita bikin standar, kemudian di mapping seluruh eh, Indonesia itu hanya 16% dia memenuhi SMP. Itu kalau teman-teman, ya Bapak Ibu sekalian, eh, di di semua sekolah itu kan ada namanya Dapodik ya. Di Dapodik itu dulu bisa kita bikin diagram laba-labanya itu akan Hmm. terlihat itu 8, kemudian kit- hanya 16% yang memenuhi. Nah, itulah satu apa namanya berita ataupun satu informasi yang cukup memperhatikan kita. Makanya kita saat ini melakukan lompatan, kita tidak hanya berlari mengejar, tapi harus melompat kita ini untuk mengejar ke ketertinggalan kita. Tidak hanya penilaian dari luar, tapi juga kita sendiri menilai diri kita itu sangat memprihatinkan. Sampai di sini ada yang kurang jelas. Jelas, Pak. Jelas Pak Iskandar. Kalau ada yang kurang jelas silakan. Kita mungkin dia agak pelan-pelan juga butuh waktu, tetapi ini adalah hal yang mendasar ya. Seluruh cita-cita kita, impian kita itu adalah visi kita. Nah, kita sekarang membahas itu. Kalau tidak, kalau ada pertanyaan boleh silakan. Bisa langsung bertanya ya Pak ya, tanpa menunggu Silakan. slide akhir ya. Lebih baik kita pelan tapi paham kita yang kita bicarakan. Ada? Silahkan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Eh, Kalau tidak ada yang bertanya dianggap paham. Nah, ini ada Bu Lista ya, oh ini ada Ibu Rika juga ya. Ini apa namanya? eh, Bu Aulia tadi ya. Ya, kalau sudah jelas Pak Afif semuanya, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Baik Nah, Pak. di sini juga ada Bu Lista yang mengikuti dari awal ini. Sejak dari sekolah kita lahir, belum lahir sekolah kita, Bu Lista itu sudah ikut ya. Eh, Bisa banyak berdiskusi di Balikpapan dengan Ibu Lista. Baik, kita lanjut visi. Visi 2017 ini sebetulnya adalah menjadi sekolah Islam. Nah, sebentar ya. Nah, sekolah Islam unggulan yang menerapkan sistem penjaminan mutu. Ini SPM. Yang tadi kita singgung ya, SPM untuk menghasilkan generasi beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kuat, dan berwawasan lingkungan. Jadi ada 9 kata kunci sebetulnya ini ya. Ini 7 salah ini. 9 kata kunci. Ada Islam, ada unggul, ada SPM, ada generasi yang beriman, ada takwa, ada akhlak mulia, ada cerdas, ada kuat, dan ada lingkungan. Nah ini kita coba satu persatu kita coba pahami.
Nah, kita mulai dengan sekolah Islam. Sekolah Islam. Nah, kita tentu paham ya bahwa sekolah Islam adalah sekolah yang nuansanya tentunya harus Islami. Apakah sistemnya, kurikulumnya, aturannya, suasananya, dan lain sebagainya. Nah, mengenai konsep pendidikan Islami ini mungkin Bu Yunita sudah menyampaikan kemarin ya. Sudah apa hari Senin? Nah, Bu Yunita telah menyampaikan panjang lebar tentang pendidikan Islami. Bapak Ibu nanti sebetulnya bisa mendapatkan buku ya, buku pendidikan Islami yang ditulis bersama. Ditulis oleh kami sendiri, kemudian Ibu Lista, kemudian Pak Naim, kemudian Pak Siman almarhum, Ibu Andi, Ibu Mas Buda, Ibu Eka, Bu Eka, Ibu Maimanah, dan juga ada dulu Pak Adit Lutfi namanya, yang sekarang sudah tidak di sekolah kita. Kita keluarkan bukunya Pendidikan Islami. Itu yang mengenai pendidikan Islami. Bapak Ibu memang harus paham ini pendidikan Islami ini agar yang kita lakukan itu tidak kontraproduktif dengan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian unggul. Nah, unggulan. Jadi unggul ini yang kedua, kata kunci kedua. ICT Istiqamah mempunyai visi agar menjadi sekolah Islam unggulan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam pernah melahirkan suatu generasi yang unggul, generasi emas yang menguasai dunia ini, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan memakmurkan bumi ini selama 4 abad setengah itu, berturut-turut itu tanpa terputus. Pada saat Eropa masih gelap, masih berlumpur, Islam telah menjadi negara maju, menguasai dunia, pusat kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, ini bisa kita lihat dari bukti-bukti, apakah sejarah peninggalan fisik, atau dari tulisan-tulisan, dari buku-buku, bisa semua kita lihat sampai pada hari ini. Nah, bahkan seorang penulis barat, bukan Islam ya, George Charton, ilmuwan non-Muslim, dalam karya monumentalnya Historical of Science menyatakan selama 450 tahun tanpa jeda, bintang-bintang ilmu pengetahuan adalah orang Muslim. Tiap 50 tahun sekali, George Charton itu menentukan ini siapa bintang pengetahuan. Nah, selama 450 tahun tanpa jeda, bintang ilmu pengetahuan selalu umat Islam. Barulah kemudian beralih ke negara Barat. Ini pendidikan Islami, ya ini bukunya ya pendidikan Islami. Kemudian ini juga ada kami mengisi pinjumpa pendidikan Islami. Nah, sekarang kita di sini. Ada zaman keemasan Islam ini dari sejak Islam lahir sampai 1100 ini ya. Itu bisa kita lihat peninggalan sejarahnya sampai hari ini. Kami alhamdulillah sudah mengunjungi. Ada masjid di Cordoba yang demikian besar, ada Istana Alhambra. Nah, Masjid Cordoba hari ini dia bukan masjid ya, katedral, sehingga namanya Mosquito Katedral. Istana Alhambra di Granada, itu kedua-duanya adalah di Spanyol Selatan, di Andalusia. Kita baca karya-karya ilmiah George Sarton, monumental yang tadi, kemudian tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Ibnu Sina, itu Bapak ilmu kedokteran. Al-Khwarizmi adalah algoritma mereka sebut, itu penemu angka 110, Bapak Aljabar gitu ya. Jabir Ibnu Hayyan adalah Bapak ilmu kimia. Ibnu Khaldun, Bapak sosiologi dan ekonomi. Ibnu Haitan, ahli fisika. Kemudian Az-Zahrawi, penemu konsep operasi. Zakaria Arozzi, pakar sains. Kemudian Al-Kindi, itu menulis buku sampai 200-an buku, itu judul yang ditulis. Itu pada masa keemasan Islam. Kemudian terjadi zaman kemunduran ini. Terlihat ya, ada zaman kemunduran. Islam kemudian mulai tertidur, mundur. Baru terbangun lagi di tahun 1798 di sini. 1798 itu, di sini di tahun 1100 ini ya, mulai bergeser dia ke barat, ilmu pengetahuan itu. Setelah ada tulisan dari Hendrik dari Denmark dan Michel dari Scotland, dia menerjemahkan buku-buku karya-karya Islam itu. Terjemahan pertamanya itu sampai hari ini bisa kita temukan di kota Stockholm, di Perpustakaan Nasional di sana, naskah dari tulisan tangannya itu.
Hendrik dan Michel de Scott ini. Nah, kemudian zaman kegelapan kita, tapi orang Barat mulai mengambil alih. Tahun 1798, Napoleon itu datang ke Mesir. Mesir saat itu dianggap sebagai mewakili negara Islam lah gitu ya. Nah, di sana ada Ali Pasha, ada Jamaluddin Al-Afghani. Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani pada saat Napoleon datang, mereka kaget. Karena Napoleon datang tidak hanya membawa tentara, tapi juga membawa ahli-ahli ilmu pengetahuan, membawa saintis, membawa ini lain. Wah, rupanya di Barat demikian maju saat ini ilmu pengetahuan di tahun 1798. Tidak lama Napoleon di sana, hanya sampai 1800, hanya beberapa tahun, tapi memberikan terkejut ya para saat itu adalah Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani dia pergi sendiri ke Perancis melihat bagaimana kemajuan Barat itu. Dan dia menyaksikan bahwa memang Islam sudah tertinggal. Nanti Jamaluddin Al-Afghani ini punya murid namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ini murid Jamaluddin Al-Afghani yang juga pergi dia ke Perancis. Tinggal dia di Perancis. Di sana disampaikan kepada dia bahwa Islam itulah negara maju, negara yang mendorong pengetahuan dan lain sebagainya sesuai dengan yang kita pahami. Tapi saat itu ada namanya eh, Rene siapa namanya ahli filsuf Prancis itu menyatakan bahwa eh, Abduh apa yang kamu sampaikan saya paham betul itu ditulis oleh kitab sucimu. Tapi lihatkan ke saya, tunjukkan ke saya di negara mana, di komunitas mana kita melihat bahwa kemuliaan Islam itu dijalankan. Nah, Muhammad Abduh dia terdiam dia ya. Dia tidak bisa menunjukkan negara mana yang atau di komunitas Muslim mana yang bisa ditunjukkan bahwa Islam itu mulia seperti yang disampaikan itu. Akhirnya Muhammad Abduh ini dia jalan ke negara-negara Barat yang lain. Dia temukan orang menjalankan, mengamankan nilai Islam. Tapi orangnya bukan Islam. Pergi dia ke negara timur, ke India, ke Pakistan, ini mereka dia menemukan orang-orang Muslim, tapi tidak menjalankan nilai Islam. Sehingga dia ada suatu ungkapan dari Muhammad Abduh, aku pergi ke timur, aku pergi ke barat, aku temukan Islam, tapi tidak aku temukan Muslim. Aku pergi ke negara timur, aku temukan Muslim, tapi tidak aku temukan Islam. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin untuk me- melihat pada hari inilah lebih kurang lihat juga hari ini. Kalau pergi kita ke barat, bagaimana orang eh, nilai disiplin, nilai kejujuran, nilai kebersihan, nilai kerja keras. Bandingkanlah itu dengan kita berkunjung ke negara Muslim. Bagaimana orang kejujurannya bagaimana? Apakah di Indonesia ini ada yang korupsi enggak? Apakah ada yang suka berbohong enggak? Bagaimana kerja kerasnya? Bagaimana disiplinnya? Apakah kami bekerja 36 tahun di perusahaan minyak, kerjasama dengan Jepang. Jepang itu adalah partner kami, namanya Inpex. Selama 30-an tahun bekerja, tidak pernah ada orang Jepang itu yang telat dia dalam meeting itu. Tidak pernah. Kalau ada meeting, 5 menit sebelum meeting, 10 menit sebelum meeting, dia sudah di pintu dia. Sudah menunggu dia. Begitu orang negara maju menjalankan nilai-nilai Islam. Itu nilai Islam. Islam masalah disiplin itu tidak ada ajaran yang sedisiplin yang seperti ajaran Islam. Di silim waktu misalnya, kita salat 5 kali sehari semalam. Setiap hari jadwal salat itu bergeser itu akan terasa sekali kalau kita di Eropa atau di negara di utara atau selatan. Itu bergeser itu dan kita setiap jam berapa menitnya, detik, jam berapa jamnya, menitnya kita selalu awas kita. Ada aturannya. Nah, mengenai kebersihan, kami karena kebetulan banyak beberapa tahun tugas di luar, Islam itu kalau di luar itu sampai hari ini orang masih ada itu yang
namanya membersih cebok apa namanya orang membersihkan kotoran itu masih pakai kertas. Kalau kita sudah pakai air ya. Kemudian kita 5 kali sehari semalam tidak mungkin tidak basah muka kita. Kita cuci, kita bersihkan ini. Tidak ada ajaran yang seperti itu. Ajaran lain itu paling sekali seminggu, paling itu kalau di Perancis itu masa kejayaan tahun 1800-an itu malah berhari-hari biasanya raja tidak mandi. Kalau dia mau mandi itu ada acara khusus namanya acara raja turun mandi. Jadi dia pakai parfum aja sehari-hari. Islam tidak bisa. Islam sangat peduli dengan kebersihan. 5 kali sehari kita basuh muka kita, tangan kita, kaki kita. Demikian. Nah, mengenai tadi Muhammad Abduh, nanti ada lagi muridnya yang melanjutkan Rasid Rida. Ini dalam kesempatan lain nanti kita coba bahas, ini menarik ini. Muhammad Abduh ini apa namanya? Pada kesempatan lain kita akan ini. Bahwa yang penting adalah oh ya, di sini ada kami tulis sedikit ini. Tahun 29 ada kiai besar dari Kalimantan namanya Basyuni Imran menulis surat kepada Rasid Rida. Rasid Rida itu adalah murid dari Muhammad Abduh. Waktu itu kalau tidak salah ini Ustadz Afif ya itu rektor di Al-Azhar ya. Menanyakan kenapa Islam mundur sementara agama non-Muslim maju. Nah itu dijawab oleh Rasid Rida dengan di dalam menerbitkan Al-Manar, ada terbitan setiap bulan panjang lebar dibahas oleh sana, ditulis oleh Syekh Syakib Arsalan yang akhirnya menjadi buku yang diterjemahkan kepada berbagai buku, berbagai bahasa, membahas kenapa Islam itu mundur tapi bukan Islam maju. Dan itu juga berlanjut tahun 2011, George, George University, George Washington University melakukan survei di seluruh dunia, hampir 200-an negara, itu melihat negara-negara itu mana negara yang paling banyak menjalankan nilai Islam. Nilai dari kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, nilai kerja keras, nilai kesopanan segala macam itu. Ternyata yang nomor 1, 2, 3 sampai urutan 30 itu negara non-Muslim. Nah, negara kita Islam kira-kira menurut Bapak Ibu kira-kira ranking mana kita? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kasar kira-kira perkiraan dari 200 negara yang dilakukan survei oleh George Washington University. Ada yang bisa jawab? Ada? Kiraan ya Pak, Nggak 150 ada. Pak Is. Kita di Nih. 130-an. Oh, 130. 130-an jauh kita di bawah. Jadi orang Islam yang mayoritas kita menganggap Islam mayoritas di negara kita, tapi menjalankan Islam itu kita di ranking ke 130-an. Nanti bisa dibaca itu di dalam buku. Saya kasihkan nanti linknya untuk ini. Itu 2011 ya. Baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas. Nah ini kita lihat Islam itu pernah menguasai mulai dari Afrika ini sampai ke di sini India, Pakistan, sampai ke Turki, Rusia. Kemudian yang bisa kita lihat ini adalah Masjid Cordoba dibangun di tahun 786. Saat ini belum ada semen itu, belum ada listrik, belum ada teknologi itu. Tapi kalau kita masuk ke dalam ini, akan Bapak Ibu akan melihat bagaimana dia sudah mempertimbangkan dari segi akustik. Masjid besar ini, masjid ini sekian kali lapang bola nih misalnya hampir satu kota itu masjid ini. Kalau berdiri kita di mihrabnya itu, suara kita itu akan sampai kepada ujung-ujung ini. Dia sudah bikin apa namanya lekuk-lekuknya itu panjang gelombang dari perhitungan gitu. Jadi pantulannya itu eh, sampai ke seluruh ruangan. Kemudian juga masalah ventilasi itu sudah sangat diperhitungkan sehingga tidak pengap kita di dalam itu. Nah, ini dia tidak perbaiki ini ya walaupun dia sudah roboh-roboh ini tahun 786 itu kan belum ada teknologi tinggi ya. Ini kami sempat berkunjung ke sana. Nah, ini di dalamnya. Ini ukiran-ukiran di dalamnya.
Ini lekuk-lekuknya ini mirip dengan Madinah ya. Ini tempat mihrab yang kami sampaikan tadi. Kalau kita di sini pidato khutbah akan didengar ke seluruh ruangan. Ini ada air yang sudah memancur. Ini di Alhambra di Granada. Ini Alhambra ini berada di daerah Gersang, tetapi subur dia di ketinggian di sini. Kenapa? Karena dialirkan dari Sierra Nevada, gunung yang jauh, dialirkan ke sini dan air memancar di sini. Sampai hari ini masih ada air memancar ini ya. Kemudian ini tadi ilmuwan-ilmuwan besar, mulai dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Jabir Ibnu Hayyan, dan lain sebagainya. Ini pada zaman keemasan Islam tadi. Oke. Ada yang kurang jelas sampai sini? Ada yang kurang jelas? Jadi inti Jelas dari Pak yang ya. jelas ya, inti dari yang kami sampaikan adalah kita pernah menguasai dunia ilmu pengetahuan, teknologi, peradaban dari tahun 700-an sampai tahun 1100 Masehi. Dan ada sampai hari ini buktinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk tulisan, eh, dalam bentuk sejarah ilmu pengetahuannya. Berikutnya kita ke SPM, Sistem Penjaminan Mutu. Di visi misi kita masukkan sistem penjaminan mutu dan kita pada waktu sistem penjaminan mutu ini keluarnya dari Permendikbud nomor 28 ya tahun 2016. Kita di 2017 langsung menjalankan ini. Salah satu dari 5 sekolah mungkin di Indonesia ini yang pertama kali menjalankan SPM ini. Jadi secara teoritis harusnya kita masuk sejarah ini. Karena apa? Karena yang eh, mengembangkan, yang menyampaikan ke sekolah-sekolah itu adalah Bu Profesor Nan. Itu adalah yang datang ke sekolah kita. Kita dibimbing sama beliau. Adalah dosen pembimbing kami, Bu Nan, mengenai SPM ini. Nah, apa itu SPM? Nah, Pak Naim barangkali yang bisa nanti menjelaskan lebih jauh. eh, adalah satu konsep yang berasal dari manajemen modern yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan industri besar di tahun 80-an yang kita kenal dengan TQM. Nah, ini induknya ini. Induk dari SPM itu adalah TQM, Total Quality Management. Yang berkembang pesat di dunia bisnis, industri, pusat-pusat besar semua itu menggunakan TQM. Nah, kemudian tahun 2016, ah, jadi TQM ini awalnya itu di awal tahun 80-an itu, pada saat terjadi revolusi mutu. Saat itu di dunia bisnis, Jepang maju melejit dia dengan produk-produknya. Sementara negara lain yang dengan iklan segala macam habis-habisan itu kalah dia. Karena Jepang dia menerapkan TQM. Kuncinya TQM itu adalah adanya continuous improvement, adanya perbaikan terus-menerus. Itu salah satu nilai budaya di Jepang yang namanya Kaizen, namanya Kaizen. Nah, setelah itu berkembang di dunia, hampir seluruh perusahaan itu menggunakan eh, TQM ini. Nah, 1980 sampai 1995-96 gitu, itu hanya digunakan di dunia industri. Nah, belum masuk ke dunia pendidikan. Barulah di tahun 90, akhir 90-an masuk ke dunia pendidikan. Adanya buku misalnya Edward Salis mengarang TQM in Education. Baru dia menjadi mainstream di dunia pendidikan di Amerika dan di Inggris. Nah, ke Indonesia sebetulnya 2009 sudah pernah konsep ini mau dijalankan, tapi akhirnya dicabut kembali. Barulah tahun 2016 dengan adanya Permendikbud yang disebut SPM, Sistem Penjaminan Mutu dijalankan. Nah, kira-kira itu sejarahnya ya. SPM adalah satu sistem manajemen untuk meningkatkan secara terus-menerus mutu seluruh aspek pendidikan secara terpadu, sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Nah, ini tokoh-tokohnya sebetulnya bukan tokoh SPM ini, tapi tokoh TQM ini. Edward Deming, Joseph Joran, dan Philip Crosby. Ini Edward Deming ini setiap tahun di Jepang itu
perusahaan-perusahaan itu ada mendapatkan hadiah namanya Deming Prize dari Kaisar kepada perusahaan yang menjalankan TKM terbaik. Nah, biasanya yang banyak sering dapat itu adalah Toyota. Toyota. Kemudian Juran menguraikan panjang lebar. Kita punya ini bukunya ini 1730 halaman buku ini mengenai quality control handbook. Kemudian Philip Crosby ini yang menerapkan di banyak perusahaan. eh, ini dia pengalamannya itu mengenai bagaimana mengimplementasikan dari teori menjadi suatu hal yang nyata. Jadi mulai dari mutu ada TKM, ada TKM in Education, ini Edward Salis menulis, kemudian ada SPM. Nah, ini kita menjalankan SPM ini. Nah, kemudian SPM adalah tadi suatu manajemen ya untuk meningkatkan secara terus-menerus mutu seluruh aspek pendidikan secara terpadu tadi sistematis, terencana dan berkelanjutan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memenuhi standar mutu pendidikan. Nah, siapa saja yang terlibat itu seluruh komponen sekolah. SPM ini tidak hanya untuk guru, tidak hanya untuk karyawan, tapi sampai ke murid, sampai kepada semua yang di dalam sekolah, sampai ke tukang parkir, sampai kepada yang semuanya itu mereka harus berpikiran secara SPM itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah melakukan kegiatan perbaikan bertahap dan terus-menerus. Nah, seperti ini, kita lihat ini. Kita di sini kita mapping, kemudian bikin rencana, kemudian dilaksanakan, kemudian monitor evaluasi, terus kita bikin lagi peningkatan standar, terus secara spiral dia berputar sampai nggak tahu. Eh, Itu adalah siklus dari SPM itu. Kalau lebih detail lagi, mulai pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan, evaluasi, monitor evaluasi, penetapan lagi mutu baru, terus berputar dia. Nah, esensinya adalah mutu, mutu. Jadi mutu. Inti dari SPM itu adalah esensi SPM itu mutu. Bukan hanya ditingkatkan, tapi jadi budaya. Harus dibudayakan di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Budaya mutu. Nah, perbaikan terus-menerus melibatkan semua pihak, orientasi kepada proses. Jadi SPM ini penekanannya dalam proses. Kalau kita melakukan misalnya akreditasi, itu kepada end product itu. Jadi orang bisa saja akreditasinya bagus, tapi dia prosesnya tidak bagus bisa saja karena dia hanya mencari N aja. Tapi di dalam SPM ini proses. Nah, ini kalau Bu Andi bilang ini kalau proses ini tidak akan mengkhianati hasil. Apabila prosesnya bagus, insya Allah hasilnya bagus. Nah, sistematis, terencana, terpadu, dan kepuasan pelanggan. Ini sebetulnya esensi dari SPM. Bapak Ibu, ini perlu paham kita. Tidak hanya kita tingkatkan mutu, tapi kita budayakan. Budaya itu artinya melekat kepada kebiasaan kita sehari-hari. Terus-menerus, proses. Oke. Nah, ini Islam sangat memperhatikan dan menghargai mutu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan bermutu. Innallaha yuhibbu idza amala ahadukumul amala an yatkanah. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan itqan, bermutu, berkualitas, tepat waktu, terarah, jelas, indah, dan tuntas. Ini hadis riwayat Tabrani. Jadi ciri daripada sivitas akademika di sekolah kita adalah orang yang sangat menghargai mutu, bekerja dengan bermutu. Eh, itu masalah mutu. Nah, dalam setahun kemarin kita melengkapi lagi di samping SPM, manajemen kita itu diwarnai oleh manajemen langit, celestial management. Ini sesuatu yang baru kita kembangkan, belum begitu populer, tapi nanti tapi kita sudah melaksanakan, kita keluarkan buku manajemen langit. Itu Bapak Ibu perlu baca itu yang diterbitkan tahun lalu, bukan tahun lalu, tahun ini di Januari tahun kemarin kita
banyak buku yang kita terbitkan, salah satunya buku Manajemen Langit, Celestial Management. Nah, secara sederhana adalah manajemen yang berbasis spiritual, manajemen ilahiyah yang datang dari langit. Sebetulnya kita di bumi ini hanyalah bahagian kecil yang melaksanakan segala sesuatu yang sesuai dengan manajemen yang maha sempurna di langit, sesuai dengan keinginan dari langit, mengikuti sunatullah yang tidak berubah. Nah, itu pada kira-kira begitulah inti dari manajemen langit itu. Banyak hal-hal yang kita pikirkan, kadang-kadang kita mendapatkan hasilnya jauh lebih baik daripada yang kita rencanakan. Ini manajemen langit. Kepada yang membutuhkan nanti kami bisa kirimkan yang bagaimana konsep ini untuk lebih lebih jauh karena ini cukup penting bagi kita karena dari SPM ini dari segi duniawinya ya yang tapi manajemen langit ini dari segi rohaninya. Sampai sini ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas? Silakan Walaupun teman-teman. jelas. Ya. Nanti kalau diminta menjelaskan bisa menjelaskan ya. Iya. Mungkin slide-nya tidak banyak lagi. Slide mungkin ini yang terakhir ya. Selebihnya adalah kita coba bahas masalah yang keempat, iman. Iman. Tadi kan ini masalah SPM ini yang kita bahas barusan ya. SPM itu intinya, esensinya adalah budaya mutu. Kemudian kita masuk yang keempat. Kata kunci yang keempat. Kata kunci yang keempat kita tadi di ini ya, keempat adalah beriman. Iman, generasi yang hendak kita wujudkan adalah generasi yang mempunyai fondasi akar yang kokoh yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kitab sucinya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Ini adalah dasar utama yang hendak ditanamkan dalam para generasi harapan kita kepada anak-anak murid kita. Nah, yang perlu Bapak Ibu fahami bahwa iman itu di mana letaknya? Ada yang tahu? Di hati. Di mana? Oke. Di hati. Iman itu di hati, bukan di mulut, bukan juga di kepala. Yang di kepala itu namanya pengetahuan tentang iman, pengetahuan tentang Tuhan. Tapi iman itu sendiri adalah di dalam hati. Nah, ini menjadi dasar dari seluruh kegiatan kita. Jadi beriman. Kemudian takwa. Takwa adalah derajat tertinggi di antara orang yang beriman. Menurut bahasa, kata takwa berarti memelihara ya Ustadz Afif ya. Memelihara atau menghindari. Dengan kata lain, memelihara tersebut berkaitan erat dengan diri atau keluarga. Sederhananya, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang bertakwa akan berusaha sekuat tenaga menghindari dengan hati-hati segala bentuk yang dilarang dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan derajat tertinggi dalam Islam dan Allah menjanjikan balasan yang sangat besar bagi yang bertakwa dunia dan akhirat. Di dunia juga sudah dikasih itu. Surat apa itu yang ada 4 kali disebut itu kepada orang yang bertakwa maka Allah menjanjikan memberikan jalan keluar, memberikan segala macam itu ya. Nah, kita berusaha agar murid kita menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar bertakwa. Nah, kehancuran negara saat ini para pemimpin menjadikan takwa hanya di mulut saja. Korupsi merajalela di segala lini. Mereka tidak takut bahwa ada Allah yang melihat semua perbuatan mereka dan yang akan memberikan pembalasan kelak di akhirat. Ini Bapak Ibu lebih paham ini. Kita juga di sekolah kita ada Ustadz Afif sekarang itu dan Ustadz-Ustadz yang lain yang para senior yang akan bersama-sama kita mantapkan ketakwaan kita ini. Kita lanjut ya. Berikutnya adalah akhlak mulia. Akhlak mulia mempunyai makna yang lebih dalam dari moral atau dari norma. Lebih sempurna dari etika yang hanya bertopang kepada logika.
Sedangkan akhlak adalah menjadikan kebenaran ilahi yang bersifat mutlak sebagai tolak ukurnya. Oleh karena itu, generasi idaman masa depan adalah generasi yang mempunyai akhlak yang mulia. Banyak pemimpin bangsa kita hari ini ilmunya tinggi, gelarnya banyak, profesor, doktor, tapi sama disayangkan tidak banyak yang mempunyai akhlak yang mulia, yang bisa dicontoh, diteladani, dan kita ikuti. Nah, itu salah satu penyebab terpuruknya negara kita, karena karena itu kita merindukan generasi yang mempunyai akhlak yang mulia, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nah, beruntung kita mempunyai model dan contoh nyata yang punya akhlak mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, tugas kita semua memberikan contoh akhlak mulia ini. Akhlak bukanlah ilmu, bukan kognitif, bukan diajarkan dia akhlak itu. Akhlak itu adalah karakter, attitude, sikap, perilaku yang melekat kepada diri pribadi masing-masing. Nah, akhlak itu berada di atas ilmu. Silakan dibaca buku, banyak buku-buku eh, Islam bahwa akhlak itu di atas dari ilmu. Para imam terdahulu ya panutan kita mengawali pendidikan berbulan-bulan sebelum mengajarkan ilmu pengetahuan. Coba jadi akhlak sangat penting, sangat diangkat derajatnya di sekolah kita. Sehingga anak-anak kita yang menunjukkan akhlak yang mulia, yang menjalankan 7K, 7K permata, 7K, 5S permata, itu mendapatkan penghargaan yang tertinggi itu. Tidak hanya murid, termasuk juga karyawan guru karyawan. Guru karyawan setiap tahun di sekolah kita itu yang menunjukkan, memberikan contoh akhlak mulia akan diberi penghargaan tinggi, mendapat pin emas. Pin emas itu nilainya sama dengan bekerja 25 tahun. Bapak Ibu yang bekerja 25 tahun di sekolah ini maka akan dapat pin emas. Itu nilainya itu kita sama nilai orang yang menunjukkan akhlak mulia sama tingginya dengan nilai yang bekerja 25 tahun itu. Nah, itu kita di acara tahunan di Januari. Sebagian mungkin Bapak Ibu ada sudah mengikuti ya. Ada acara kita di dalam Appreciation Day, kita berikan penghargaan akhlak mulia kepada guru, karyawan, dan juga kepada murid. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham, Insya Pak. Allah. Paham ya? Nah, Oh, mengenai akhlak mulia ini, sesuatu yang kita tegakkan, kita fahami, kita tegakkan. Dia bukan ilmu pengetahuan, bukan kognitif, tetapi dicontohkan, kemudian disebarkan. Nah, itu akhlak mulia ini kepada Bapak Ibu atau karyawan atau guru karyawan yang tidak bisa mengikuti, tidak bisa memahami dan menjalankan konsep akhlak mulia di sekolah kita, dengan sangat berat hati, memang kita persilakan untuk mencari tempat lain. Dalam 2 tahun ini sudah 2 karyawanan kita yang terpaksa dengan sangat berat hati kita berhentikan karena melanggar akhlak mulia ini. Melanggar K pertama, melanggar kejujuran. Ini satu konsep yang tidak hanya kita sampaikan secara lisan, tidak hanya konsep untuk di mulut, tapi kita tegakkan. Kita tegakkan. Bapak Ibu, masih di awal di sekolah kita ini, mohon memahaminya bahwa pengurus tidak segan dengan berat hati terpaksa mengeluarkan apabila orang melanggar akhlak mulia ini. Nah, kita sudah punya konsep ada 7K, 5S permata. K pertama kejujuran, sangat fatal kalau ada yang melakukan tidak jujur di sekolah kita. Karena dampaknya tidak hanya kepada Bapak Ibu, tidak hanya kepada guru, tapi kepada masa depan, kepada murid-murid kita yang akan menjadi generasi masa depan. Mereka harus kita bekali dengan akhlak mulia, tidak hanya konsep, tetapi dalam amal nyata. Ada yang kurang jelas sampai sini?
Jelas, Ustaz. Masya Allah. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas. Dalam hal ini pengurus sangat tegas. Kami sampaikan yang jelas kepada Bapak Ibu di awal-awal ini agar tidak kaget. Kita sangat mencintai guru karyawan kita. Kita sangat menghargai guru karyawan kita. Kita bina, kita bangun, kita training, kita khusus. Itu sekarang itu 25 pimpinan itu mengikuti mini MBA yang diberikan oleh LPP Salman ITB. Itu tidak ada sekolah dimanapun yang mengikutkan karyawannya 25 orang untuk kuliah ini. Paling banyak 2 orang. Nah, dulu kami mengikuti sendiri di Bandung. Masa rata-rata sekolah itu mengirimkan 1 2 orang. Ini kita 25 pimpinan kita mengikuti kuliah yang sangat bergengsi ini. Belum selesai, ini masih ada 2 kali kuliah lagi. Insya Allah hari Jumat dan Sabtu ini, Jumat Sabtu ini atau Sabtu Minggu, Bu. Ibu Insya Allah. Indah. Insya Ya, Allah hari Sabtu sama Ahad, Pak. Insya Allah satu saat Ahad. Nah, ini adalah kuliah yang boleh dibilang gongnya ini diberikan langsung oleh Pak Syamril, Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Kala, yang juga direktur dari seluruh sekolah yang dimiliki Pak Kala di Sulawesi. Dia dulu aktivis Salman, Ketua LPP Salman bertahun-tahun. Ini adalah salah satu dosen kita yang terbaik ini. Jadi kalau Bapak Ibu eh, terpaksa mengorbankan waktunya di waktu libur, di waktu waktu istirahat, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, maka sesuatu yang mahal itu memang tidak mudah kita mendapatkannya. Sesuatu yang bagus itu memang kita harus berkorban kita. Nah, itu insya Allah Sabtu Minggu ini adalah kegiatan yang kuliah yang 2 kuliah terakhir diberikan secara offline. Dosennya yang hadir ke kampus kita. Itu mengenai akhlak mulia tadi ya. Nah, yang nomor berapa lagi sekarang? Nomor 7 ya. Ya, Ustaz. Nomor Pak, 7 adalah cerdas. cerdas. Islam menginginkan pemeluknya cerdas serta pandai. Nah, itulah cikal cikal akal yang berkembang secara sempurna. Cerdas ditandai adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat. Sedangkan pandai ditandai oleh banyak memiliki pengetahuan, banyak memiliki informasi. Nah, salah satu ciri Muslim yang sempurna adalah cerdas dan pandai. Kecerdasan dan kepandaian itu dapat ditilik melalui indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, memiliki pengetahuan sains yang banyak dan berkualitas tinggi. Sains adalah pengetahuan manusia yang merupakan produk indera dan akal. Dalam sains akan kelihatan tinggi atau rendahnya mutu akal. Nah, Muslim hendaknya tidak hanya menguasai teori-teori sains, tapi berkemampuan menciptakan teori-teori baru dalam sains, termasuk teknologi. Yang kedua, mampu memahami dan menghasilkan teori filsafat. Nah, berbeda dari sains, filsafat adalah jenis pengetahuan yang semata-mata akliyah. Dengan itu, Muslim akan mampu memecahkan masalah-masalah filosofis. Kalau dia sudah terbukti, sudah bisa di apa namanya diuji dengan metode ilmiah, itu namanya ilmu pengetahuan. Tapi kalau filsafat itu masih belum sampai ke tahap itu, baru di dalam pemikiran. Nah, perlunya ciri akliyah dimiliki oleh Muslim dapat diketahui dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ayat dan hadis itu biasanya diungkap dalam bentuk perintah agar belajar dan diperintah menggunakan indera atau akal, atau pujian kepada mereka menggunakan indera dan akalnya. Sebagian kecil dari ayat Al-Quran dan hadis dituliskan sebagai berikut, beberapa aja ya. Katakanlah, samakah antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Surat Az-Zumar ayat 9. Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Bapak Ibu di dalamnya ini.
Al-Mulk ayat 10. Dan mereka berkata, seandainya kami mendengarkan dan memikirkannya, tentulah kami tidak akan bersama dengan penghuni neraka. Al-Ankabut ayat 43. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak mungkin dapat memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Nah, jadi ini konsep pemain cerdas. Nah, ayat di atas menjelaskan atau menunjukkan bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan dimiliki oleh orang Muslim. Pentingnya kita berpikir, pentingnya kita belajar. Nabi Muhammad menyatakan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dengan cara belajar. Itu ada hadis Bukhari. Jadi kalau begitu Muslim diperintahkan agar belajar. Surat Al-Alaq ayat 1 yang pertama kali turun ya, itu mengandung pengertian bahwa Muslim harus dapat membaca. Ayat itu juga mengandung perintah agar Muslim belajar, karena pada umumnya kemampuan membaca itu diperoleh dari belajar. Kemudian kita ingat sabda Rasulullah tentang perintah belajar banyak sekali. Imam Al-Ghazali lebih tegas dalam hal ini berpendapat bahwa belajar itu wajib bagi setiap Muslim. Jadi jelaslah bahwa Islam menghendaki agar Muslim berpengetahuan. Ini adalah salah satu ciri akal yang berkembang baik. Nah, akal yang berkembang baik itu berisi banyak pengetahuan, apakah sains, filsafat, segala macam, serta mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah atau filosofis. Nah, akal yang cerdas adalah karunia dari Allah. Indikator akal cerdas saat ini umumnya dianggap dari IQ, walaupun itu pengetahuan semakin berkembang. Yang memiliki IQ tinggi itu belum tentu dia akan sukses. Dan itu kita pun di sekolah kita punya juga data gitu. Kecerdasan itu selain ditentukan oleh Allah atau takdir juga berkaitan dengan keturunan. Kesehatan jiwa dan fisik jelas berkaitan pula dengan kecerdasan tersebut. Nah, kalau begitu, kesehatan dan kekuatan seperti yang telah diuraikan sebelumnya memang berkaitan juga dengan tingkat kecerdasan. Itu mengenai kecerdasan. Ada yang kurang jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas, Ya, Pak. kita lanjut ya. Lanjut, Yang Pak. nomor 8, kuat. Muslim perlu memiliki jasmani yang sehat dan kuat, terutama berhubungan dengan keperluan dakwah dan pembelaan serta penegakan ajaran Islam. Nah, dilihat dari aspek ini, maka Islam mengidealkan Muslim yang sehat serta kuat jasmaninya. Muslim harus sehat dan kuat fisiknya. Saya mau tanya, Bapak Ibu, sekarang gimana program untuk kesehatan jasmani ini, olahraga atau apa segala macam itu masih jalan? Alhamdulillah masih Alhamdulillah jalan. masih jalan, Pak. Masih, Pak. Nah, apa Coba sekarang apa yang dilakukan kalau yang sifatnya dikoordinir oleh sekolah? nge-gym, Pak, nge-gym. Gym, Jogging, apalagi Pak. Jogging. badminton, Senam, Pak. senam, olahraga. Ada yang jogging, Pak. Nah, atau kuncinya untuk semua itu kami diberikan nasihat oleh salah satu eh, salah satu dari apa namanya pembina Masjid Sudirman. Dulu kami diberi keamanah menjadi ketua pengurus. Salah satu pembinanya namanya Pak Sofyan, itu konglomerat yang punya dulu namanya di Jakarta Jalan Sudirman namanya Metropolitan. Sekarang namanya WTC. Ada 6 menara itu di Sudirman. Beliau sudah almarhum. Yang pertama kuncinya pilih olahraga yang disenangi. Mana yang paling senang gitu? Pilih. Yang kedua, lakukan rutin. Rutin harus lakukan. Kalau kita sudah tetapkan sekali seminggu, jangan. Kalau kita mau tetapkan setiap hari, lakukan tiap hari. Yang ketiga, tidak boleh berhenti. Tidak boleh jeda, tidak boleh berhenti kita. Wah, ini cuti dulu sebulan ini olahraga. Jangan. Nanti mulai berat lagi dan biasanya tubuh sudah menyesuaikan dengan yang sebelumnya itu. Jadi pilih yang disenangi, lakukan rutin setiap hari, dan jangan berhenti. Tolong dicatat ya, karena konsep kuat ini sehat
dan kuat jasmani ini banyak sekali dilupakan oleh umat Islam. Nah, Islam juga menghendaki agar Muslim itu sehat mentalnya, karena itu ajaran Islam adalah iman merupakan persoalan mental. Kesehatan mental berkaitan erat dengan kesehatan jasmani juga, karena kesehatan jasmani sering berkaitan dengan pembelaan Islam. Maka sejak permulaan sejarah pendidikan jasmani sehat dan kuat diberikan oleh pemimpin Islam. Pendidikan itu langsung dihubungkan dengan pembelaan Islam, yaitu berupa latihan. Nah, hadisnya kan ya, memanah, berenang, menggunakan senjata, menunggang kuda, lari cepat, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita lihat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, perang fisik itu kan mulai setelah Nabi berusia 55 tahun. Perang-perang di mana itu perang kan banyak sekali itu. Nabi berusia 55 tahun. Bukan 55 tahun kita mulai capek, mulai lelah, mulai pensiun, bukan. Tapi begitu Nabi 55 tahun itu Nabi perang fisik itu menunjukkan bahwa eh, jasmaninya kuat. Pentingnya kekuatan dan kesehatan fisik itu juga mempunyai dalil nakli. Dalam surat Al-Anfal ayat 60 disebutkan agar Muslim mempersiapkan kekuatan dan pasukan berkuda untuk menghadapi musuh Allah. Yang dimaksud musuh Allah adalah yang mengancam agama Islam. Persiapan itu diselenggarakan antara lain berupa pendidikan jasmani. Di antara yang baru ini apa ada yang calon guru jasmani, guru olahraga? Coach Rudy. Ada Ustaz Coach Rudi. Nah, Mas Saya Rudi Pak. mempunyai tanggung jawab lebih besar. Teman-teman yang baru semua diajak semua, biar sehat semua. Siapa Iya. Is? Ya, karena perjalanan kita panjang, tantangan kita tantangan ke depan juga besar. Mas Rudi bertanggung jawab untuk teman-teman yang baru ya. Siap, Insya Allah Pak Is. Bisa siap diutama di di diikuti irama yang lain-lain. Jadi walaupun baru di sekolah kita ini, tapi tetap mempunyai pandangan, mempunyai mindset kesehatan itu sangat perlu. Ada di dalam visi kita. Ya. Kemudian jasmani yang berkembang dengan baik haruslah kuat. Artinya orang itu harus kuat, power. Ciri yang mudah dilihat adalah adanya otot yang berkembang dengan sempurna. Hasil yang diperoleh adalah kemampuan beradaptasi yang tinggi, kemampuan pulih atau recovery yang cepat, dan kemampuan menahan letih, yaitu tidak cepat letih. Tanda yang lain adalah aktif, berpenampilan segar, jasmani yang sehat serta kuat akan menampilkan tubuh yang indah. Keindahan adalah salah satu aspek kehidupan yang dipentingkan dalam Islam. Jadi kita harapkan guru, karyawan di sekolah kita ini sehat, tidak lemes, tapi sehat, penuh semangat, sehat jiwa, sehat fisik. Nah, kesehatan dan kekuatan juga berkaitan dengan kemampuan menguasai filsafat dan sains serta pengelolaan alam. Oleh karena itu, semakin wajarlah kiranya bila Islam memandang jasmani yang sehat serta kuat sebagai salah satu ciri Muslim yang sempurna. Pada jasmani yang demikian itu terdapatlah indera yang sehat dan bekerja dengan baik. Indera yang baik diperlukan dalam penguasaan filsafat dan sains serta dalam pengelolaan alam. Jadi kesimpulannya adalah Islam memandang jasmani yang sehat dan kuat sebagai salah satu ciri Muslim yang ideal. Jasmani yang sehat dan kuat berkaitan juga dengan ciri lain yang dikehendaki ada pada Muslim yang sempurna yang menguasai salah satu keterampilan yang diperlukan dalam mencari rezeki untuk kehidupan. Para Muslim sejak permulaan perkembangan Islam telah mengetahui pentingnya pendidikan keterampilan berupa pengetahuan praktis dan latihan kejuruan. Salah satu ciri Muslim yang baik adalah memiliki sekurang-kurangnya satu jenis keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan. Paham ya? Harus sehat, jangan banyak sakit. Nah, itu memerlukan usaha dan juga doa bersama. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas Pak. Jelas. Jelas, Pak. Nah, baik. Berikutnya adalah yang terakhir ini
sekolah kita itu berwawasan lingkungan. Pandangan Islam tentang lingkungan, selain melarang membuat kerusakan di muka bumi, Islam juga mempunyai kewajiban untuk menjaga lingkungan dan menghormati alam semesta dan mencakup jagat raya yang di dalamnya termasuk manusia, tumbuhan, hewan, makhluk hidup lainnya, serta makhluk tidak hidup yang bersahabat dengan mereka. Dalam perspektif Islam menjelaskan bahwa upaya pelestarian lingkungan, lingkungan hidup, dengan mengingatkan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas untuk mengelola bumi dengan baik dan bertanggung jawab terhadapnya. Selain itu, banyak ayat-ayat Allah Quran serta hadis Nabi Muhammad yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan kelestarian dan lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat adanya ayat Al-Quran maupun hadis yang membicarakan mengenai lingkungan hidup. Bahkan dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, saat wukuf di Arafah diharamkan memotong pohon, mencabut rumput yang hijau, berburu binatang liar. Hal ini menggambarkan bagaimana kepedulian Islam dalam lingkungan. Tidak saja itu ya, malah kalau misalnya hari ini kita tahu besok sudah akan meninggal atau besok sudah akan hari kiamat, kita punya kesempatan menanam pohon, maka kita harus menanam pohon. Kemudian Allah sangat mencela orang yang merusak lingkungan, yang merusak, melakukan kerusakan di muka bumi ini. Sehingga sekolah kita, kesempatan-kesempatan yang baik tidak pernah kita lewatkan. Kemarin Hari Bumi diadakan di sekolah kita ya. Iya, betul, Ya, Pak. betul, Pak. Nah, Ibu Rika yang itu ya, mengkoordinir ya. Iya, Alhamdulillah, Pak. Ya, lebih 1.000 datang ke sekolah kita, mereka melihat, mereka menyaksikan bahwa kita adalah sekolah yang peduli atau berwawasan lingkungan. Nah, ini selalu kita jaga sehingga pemerintah memberikan penghargaan sekolah kita mendapatkan adiwiyata, tidak hanya adiwiyata nasional biasa, tapi malah kita juga adiwiyata Mandiri. mandiri. Nah, ini Bu Rika sudah mulai terjun di dalam lingkungan ini, itu salah satu dari visi kita. Dikembangkan, dibudayakan, ditularkan kepada seluruh warga sekolah kita bahwa sekolah kita adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Nah, besok ini kita akan bikin juga program ini. Setiap orang itu one man, one tree. One atau one student atau setiap satu orang itu punya satu pohon yang ditanam di sekolah ini. Yang akan menjadikan kenangan hidup nanti. Ditulis nanti nama kita di pohon ini adalah kita yang punya, kita rawat, barangkali 10, 15 tahun, 20 tahun kemudian, kita datang, wah masih ada pohonnya. Atau murid kita hari ini dia murid, today student, tomorrow leader. Nanti dia datang sebagai pejabat, sebagai pimpinan, sebagai apa dia, wah ini dulu pohon yang saya tanam, yang tumbuh ikut menghijaukan bumi ini. Silakan nanti berkreasi, Bu Rika, bikin program-program yang bermanfaat mengenai lingkungan ini. Baik, saya kira kuliahnya cukup panjang ya, udah 1 jam 1/4 ya. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Ini slide ini sama bahannya nanti kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjadi dokumen. Itu bisa dilihat-lihat lagi. Pada intinya kita hari ini, pagi ini membicarakan hal yang sangat esensi. Sebetulnya kami akan minta itu diadakan yang pertama ini Senin yang pertama. Tapi akhirnya dapat jadwalnya Rebu yang terakhir. Tapi tidak apa-apa. Bisa menjadi lebih melekat kepada Bapak Ibu sekalian. Karena ini terakhir ya. Masih ada Iya, lagi Bu Pak. Ika. Iya, Ya, Pak, betul, betul. Pak. Hari ini. Terakhir. Artinya tidak akan terdelete oleh yang lain. Tidak akan tereliminir apa yang kami sampaikan ini. Walaupun sebetulnya ini adalah hal yang paling utama yang di awal kita pahami sebelum kita melakukan segala sesuatunya. Eh,
Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekeliruan. Kami buka kesempatan untuk diskusi ya. Begitu Bu Indra ya, saya kembalikan kepada Bu Indra. Iya Pak, terima kasih. MC, ada kita punya punya MC Pak. Mohon maaf saya lupa juga. Oh, betul betul lupa. Ibu Aulia tadi ya, Ibu apa? Iya, Ustazah Ya. Aulia. Nah, kami kembalikan kepada Ustazah Aulia. Oke, alhamdulillah. Udah kan? Udah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Muhammad Iskandar Umar atas penyampaian materinya, Masya Allah. Untuk selanjutnya, kita ada sesi tanya jawab. Sekiranya ada asatidz dan ustazah sekalian, ada pertanyaan atau tanggapan, mungkin kami berikan waktu. Silahkan. Izin Pak Iskandar, Ya, eh, silakan Bu Rika. perkenalkan saya Bu Rika, guru baru yang sekarang ada di unit SMP. Sebenarnya saya ingin meresum sih Pak dari eh, hal-hal menarik yang tadi sudah Bapak sampaikan. Tapi sebelum sampai ke tahap itu, sebenarnya ada hal menggelitik yang pada kesempatan ini saya ingin langsung bertanya kepada Bapak. Izin ya Pak. Eh, Silakan. Pada saat saya membaca buku Pokok Pikiran Transformasi Jam to the Curve, ada hal menarik Pak di dalamnya. Jadi Bu Rika sebelumnya sudah saya baca semua? lagi proses membaca ini Pak, Oke, karena oke. setelah ini baru di resensi. Jadi awalnya sebelum membaca buku ini, saya hanya tahu tentang nilai dasar yang dibangun di SIT Istiqomah, yaitu nilai 7K. Kemudian berkembang pada saat di grup WhatsApp itu Bapak pernah menyampaikan tentang 7 strategi Nisa Cista. Nah, kemudian ketika di buku ini saya melihat lagi semuanya angka 7, Pak. 7 paradigma, 7 tantangan, 7 inspirasi, 7 strategi, 7 program pokok, 7 komitmen, 7 nilai dasar. Sebenarnya saya ingin bertanya, Pak, ada apa dengan angka 7? Semuanya soalnya angkanya 7 di Pak ya, atau kebetulan, ataukah memang ada yang spesial dengan 7 kerangka dasar dari program pengurus YPA ITB ini, Pak? Itu dulu Pak Iskandar, nanti jika ada kesempatan saya boleh nanti menyampaikan resume juga. Baik, baik. Sebelumnya saya coba tampilkan eh, ini betul yang Ibu Rika sampaikan itu serba 7 itu. Mana dia? Saya share biar terlihat mana dia yang 7 itu. Bisa Nah, iya melihat ini semua? Pak. Terlihat ya? Iya betul Pak, ini Pak yang 7 kerangka. Nah, jadi 7 sebetulnya itu angka istimewa sebetulnya. Beberapa hal di dalam Al-Quran itu 7 langit, 7 ini segala macam. Tapi dalam hal ini kita untuk mudah mengingat saja. Ada beberapa kita kelompokkan jadi 7 sehingga kita lebih mudah kita mengingat kerangka. Namanya kerangka ya. Jadi kalau kita lihat semua 7 ini, satu, paradigma 7, tantangan juga 2, inspirasi 3, strategi Nisa Acista 4, nilai dasar 7 kali 5, komitmen 6, program pokok 7. Di dalam 7 paradigma itu ada 7 juga. Ya, ada 7 juga untuk masing-masing itu. Pendidikan adalah masa depan. Ini paradigma pertama di sekolah kita. Kemudian manusia kita anggap sebagai human capital, tidak lagi menjadi human resources, tapi jadi human capital, menjadi aset kita yang paling bernilai. Kemudian kita mengikhlaskan niat, memperkuat akidah, mempererat ukhuwah, meningkatkan amalia, dan menampilkan akhlak mulia. Kemudian 7 tantangan.
saat ini terjadi perubahan yang sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Nah, kalau Bapak Ibu yang suka baca mengenai keadaan dunia itu ada Fuka dan Bani. Fuka dan Bani. Volatile, uncertainty. Jadi perubahannya itu cepat dan penuh ketidakpastian. Kemudian kita menghadapi generasi sekarang Gen Z, nanti berubah lagi Gen apa begitu, yang jauh berbeda dengan yang zaman kita. Kemudian perkembangan teknologi yang luar biasa juga cepatnya. Kemudian kita kembangkan human capital, leadership, kaderisasi, kemudian kurikulum perubahan kebijaksanaan ini adalah tantangan kita. Lulusan SMA ini dulu menjadi tantangan kita, ya sekarang juga masih. Alhamdulillah semakin baik. Kemudian jam to the golf. Nah, 7 juga inspirasi. Kemudian 7 juga strategi kita. Kemudian 7 juga program pokok kita. Program pokok 7M. Kemudian 7 juga nilai dasar dan 7 juga komitmen kita. Jadi betul. Jadi Ibu Rika, dia serba 7, lebih mudah kita mengingatnya. Dan ya, 7 sebetulnya angka, kenapa angka 7? Itu suatu angka yang istimewa. Mungkin nanti ada Bapak Ibu yang lain yang menambahkannya. Jadi dengan baca 7, 7, 7 gitu, insya Allah lebih gampang bagi kita untuk mengingatnya. Barangkali itu Ibu Rika. Harapan saya, harapan kami Ibu Rika, eh, untuk setelah kemarin Hari Bumi, ikut bersama-sama kita menjaga, menjalankan, mendorong, mendukung program-program yang sedang kita laksanakan ini. Barangkali itu. Baik, terima kasih Pak Iskandar. Sama-sama. Silakan kepada yang lain. Ini ada Ustadz Habibullah juga, ada Ustadz, wah lengkap kita ini. Masya Allah. Iya, Zat. Masya Allah. Ya, ada Ustadz Rizky, Ustadz Afif ini ya. Ustaz, mm, hadir Ustaz. Iya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan yang lain. Bismillah Ustaz, izin. Silakan Ustadz Afif. Baik. Eh, Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih Ustaz atas materinya dan pencerahannya kepada kami, terutama tentang visi dan misi ST Istiqomah. Jadi Masya Allah dari awal pembekalan yang kami ikutin, yaitu eh, apa tentang pendidikan Islam. Nah awal itu, ini emang kami pahamin bahwasanya semuanya berlandaskan keimanan, kemudian ilmu, kemudian amal. Nah, Masya Allah, kami pun sebagai guru baru sini sangat diopeni lah istilahnya dengan eh, apa, ST Istiqomah. Mungkin Ustadz, saya tidak bertanya, mungkin kami atau dan kami meminta wejangan Ustadz, nasihat, wejangan, pesan dari Ustadz Iskandar kepada kami agar kami tetap istiqomah. Karena Masya Allah dari istiqomah sendiri sudah memberikan begitu banyak ilmu, itu begitu banyak masukan-masukan dan begitu banyak arahan-arahan dan terstruktur semuanya Ustaz. Kemudian kami dibekalin ini dari awal tentang pendidikan, kemudian kemarin dengan Ustaz Jalista tentang human capital dan kemudian ada keislaman. Nah, itu Masya Allah sangat diperhatikan kami sebagai guru itu dan karyawan. Nah, Ustaz mungkin apa pesan dan wejangan dari antum untuk kami agar tetap istiqomah mengembangkan dan bersama untuk membangun komitmen dengan istiqomahnya. Itu, Ustaz. Syukron. Baik. Terima kasih Ustadz Afif. Ustadz Afif di sini termasuk yang baru, tetapi sudah langsung terjun
tidak saja terjun tetapi sudah di pimpinan. Jadi di sekolah kita, kita memang mempunyai eh, pandangan yang lama kita sangat hargai, kita terus melangkah bersama. Yang baru, yang punya mobil CC-nya besar, ya kita beri juga jalan. Dia jangan tertahan dia di belakang. Tapi tetap namanya karir pet, namanya jenjang karir berjalan di sekolah kita. Dengan perjalanan waktu, Bapak Ibu hari ini jadi orang baru, suatu saat jadi pimpinan. Nah, kemarin kita di dalam program kita, kalau baca teks teks lain dari ini dari sekolah kita ada yang bisa membacakan. Maju sendiri biasa itu ya, Pak ya? Bukan ya? Nah, itu moto kita. Oh, moto ya. Nah, tagline. Tagline SIT Istiqomah. Nah, Be excellent, Excellence Quranic Quranic Leader Excellent and Leader and Entrepreneur School. Entrepreneur School. Terima kasih. nah, betul. Ada yang sudah pakai gerakan juga. Jadi Quran yang paling depan, yang paling awal kita sebut. Kita tidak hanya menyebut, tetapi harus ada program nyata. Nah, program nyatanya itu sekarang adalah dipimpin oleh Ustadz Afif. Kita bikin namanya Quranic Center sejajar dengan unit sekolah lain, dengan SD dan SMP. Timnya juga tidak main-main. Ada 35 orang itu di dalam Quranic Center. Sama baik, bisa melebihi dari SMA, dari SMP ya. Dan juga tidak main-main. Di dalamnya itu ada 13 ustadz yang hafiz Al-Quran. Ini kita mengundang barakah dari Allah ini. Di dalam ada ustadz yang hafiz, yang mempunyai, bisa memberikan syafaat, itu insya Allah. Jadi Quranic Center, tagline sekolah kita, yang pertama, ini kita urus bener. Kemarin kita adakan acara di Dom. Tidak main-main juga. Kita mengadakan di Dom. Baru sekali ini kita mengadakan eh, acara Al-Quran di Dom. Dengan acara yang besar. Dan juga hadir wali kota ya. Kita Hadir jarang sekali Alhamdulillah. kita mengundang sampai wali kota kita. Ini tanda bahwa kita sangat concern dengan Quran Air Center. Nah, kemudian tagline yang kedua apa itu? Entrepreneur School. Leader. 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 Pada saat kami diberi amanah tanggal 30 Juni mulai menjadi pengurus, Oktober kita undang dari Bandung membangun atau melatih teman-teman kita mengenai leadership coaching oleh seorang ustadz dan punya ilmu mengenai leadership yang bagus, Ustadz Bambang. Oktober 2023. Ini menjadi kursus standar. Setiap karyawan SDIT, pimpinan, mereka harus sudah mempunyai atau mengikuti ini eh, leadership coaching. Nah, kemudian terus dilanjutkan Januari 2024 kita ada performance coaching. Itu seluruh karyawan ikut. 4 bulan itu ya lebih kurang ya Bu Lista ya. Ya, Pak. Kemudian sampai hari ini belum selesai kita. Leadership ini terus kita adakan kuliah yang disampaikan oleh orang yang berkompeten umumnya dari ITB, yaitu mini EBA. Nah, kemudian yang ketiga adalah entrepreneur. Insya Allah di kedatangan kami besok ke Balikpapan, kita akan mulai untuk launching ini masalah eh, entrepreneur ini. Nah, program kita demikian banyak. Banyak yang kita cita-citakan, pelan-pelan kita jalankan. Apa tadi yang ditanyakan oleh Ustadz Afif adalah pesan. Pesan kami barangkali dua aja untuk Bapak Ibu yang baru bergabung.
Yang pertama adalah istiqomah. Istiqomah. Pada saat sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beri kami nasihat. Dengan satu nasihat itu kami tidak akan sering-sering datang. Kami satu yang paling penting. Apa kata Nabi? Qul amantu billah sumas takim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barangkali tidak umum di tempat yang lain. Bagi kita kalau maju, itu memang harus. Maju harus, setiap orang harus maju. Bagi kita maju sendiri itu biasa. Memang harus, biasa. Maju bersama, bagaimana? Luar biasa. Luar biasa. Luar Biasa. biasa. Dengan bersama, Insya Allah. Insya 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 Allah. Allah Allah kita kita bisa. Ini yang sekarang kita kembangkan, yang sekarang kita galakkan. Kita tidak ingin menjadi menara gading sendiri kita. Kita mengadakan acara Innovation Day, udah 2 tahun itu, udah 2 kali. Kita lihat bagus, acara ini bagus, lahir karya-karya yang bagus. Yang tahun pertama ada karya dari Ibu Febri, ada karya dari Bu Lista dengan Pak Nano mengenai Magot tahun kemarin. Ada karya dari Ustadz Habibullah ya, ya dari Quran Center. Ini Quran unit yang masih muda ini sudah juara 1, juara 2 langsung di di gondol ini dari Quran Center. Yang kedua dari Ustadz Hairul ya. Ya ya. Pak I- Satayurul. itu kita dokumentasikan dan itu kita jalankan. Nah, kita sedang bikin konsep itu bagaimana kita menjalankan misalnya Magot sehingga dia menjadi suatu yang produktif, menjadi suatu yang mempunyai nilai ekonomi. Nah, itu adalah kita anggap bagus sehingga kita tidak ingin sendiri menikmatinya. Kita ajak sekolah lain. PITSI yang akan kita adakan 17 nanti. Pertemuan Inovasi Tahunan Sekolah Islam. Rencananya itu sebetulnya hanya Balikpapan aja. Ternyata ada yang dari Bontang, ada yang dari Samarinda. Jadi PITSI Kaltim. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah nanti akan dihadiri oleh Bapak Anies Baswedan. Kita sih sedang berusaha Amin. konfirmasinya di awal bulan Juli ini. Kita di sana bertemu, bersilaturahim, berbagi pengalaman, berbagi best practice, berbagi inovasi. Itu ya. Jadi yang kita sebut maju bersama itu, yang luar biasa itu, dan insya Allah dengan bersama kita bisa. Barangkali demikian. Keren, Ustaz. Silakan yang lain. Masih ada waktu. Kita optimalkan ya, walaupun kami ke Balikpapan tidak sering, tapi kalau dengan pimpinan kita setiap minggu selalu ketemu pada setiap hari Jumat pagi itu, setengah hari, kadang-kadang tidak cukup, tambah hari lain. Pada Bapak Ibu, mungkin kita tidak sering ketemu, tapi kita insya Allah pertemuan hari ini kita optimalkan. Nah, mungkin juga kami ingin ini. Kita itu berpikirnya tidak hanya lokal Balikpapan ya, dan tidak hanya Kaltim. Kita sudah mencanangkan kita itu berpikirnya jauh lebih dari itu. Di dalam ini, Bu Lista menyusun dengan teman-teman itu di roadmap di tahun 2024. Kita menjadi juara 1
Kaltim juara satu, Kaltim juara satu provinsi. Tapi kita dapatkan tidak hanya provinsi, malah internasional pun Allah memberikan itu manajemen langit ya. Salah satu murid kita, Haikal ya Pak Lisa ya, Iya, Pak. itu juara dunia eh, Quran, terjemahan tafsir Al-Quran. Masya Allah. Jadi kita jauh ke depan, kita ingin membangun peradaban yang lebih baik. Islam ini kembali dia jaya, tadi seperti yang kami sampaikan di awal, kembali menguasai dunia. Eh, Salah satunya kita adalah salah satu dari, kalau di zaman Nabi Ibrahim itu burung kecil dia meneteskan satu butir air gitu untuk memadamkan api api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, kita ini adalah salah satu dari yang ikut menyalakan api kejayaan Islam. Nah, gitu ya. Dan termasuk prestasi-prestasi yang lain yang kita harus semua kebaikan, semua yang sifatnya kebajikan itu harusnya dari sekolah kita yang memulainya. Besok ini kita akan meluncurkan juga program eh, eh, di tanggal 18 itu ya. Setiap insan, setiap sivitas akademika, guru, karyawan sekolah kita harus menjadi mata air kebajikan di mana dia tinggal, menjadi pelopor kebajikan. Mungkin mulai kegiatan yang ringan, menjadi aktif di masjid, bisa juga di posyandu, bisa juga di PKK, di mana saja lah. Mana saja kegiatan sosial di sekolah di mana dia tinggal, sekolah kita harus tampil, harus menjadi sumber mata air kebajikan. Insya Allah kita launching nanti di tanggal 18 ya Bu Lisa ya. Tanggal 18, Pak. 18. Ada dua kita launching. Kemudian satu lagi adalah launching bahwa one student, one productive hobby. Ya. Kira-kira begitu. Ini sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri ya. Nama jam temu muka, jam belajar itu tidak hanya kita di kelas, termasuk kita aktif di masyarakat adalah salah satu dari menghitung jam jam mengajarnya para guru. Oke. Nah, Bapak Ibu yang baru, biasanya orang baru itu punya semangat juga baru, punya apa namanya ide juga macam-macam baru. Jangan sungkan-sungkan diamalkan di sekolah kita. Silakan jika kepada teman-teman, jika ada yang ingin masih ditanyakan, kita masih ada waktu sekitar 17 menit. Ya, Izin Ustazah. Oh, Pak baik Rudiansyah. silakan, Ustaz Rudi. Silakan. Izin Pak Iskandar. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan saya Rudiansyah Pak. Saya kebetulan mengajar di SD, unit SD PJOK. Saat melihat visi misi maupun standar mutu lulusan kan ini juga yang diharapkan mampu diaplikasikan oleh guru dan karyawan kan Pak. Ya, Yang saya fokuskan adalah tentang fisik dan jiwa yang baik Pak. Atau yang baik Pak. Kan dalam buku standar pendidikan Islam Istiqomah yang kemarin dibahas oleh Ustazah Yunita, ada poin manusia sempurna itu yang pertama fisik dan jiwa yang baik Pak. Kemudian cerdas, pandai, dan hati yang bertakwa. Nah kalau hati yang bertakwa dan cerdas insya Allah itu sudah pasti Pak ya. Soalnya kan kita punya ustadz yang luar biasa Masya Allah. Tafiz Quran Pak. Kemudian guru yang memiliki kredibel tinggi di bidang mereka masing-masing. Tapi saya bukan
ngejat satu seperti apa, ini pandangan pribadi saya. Ada satu gap yang saya rasa menjadi persoalan umum di zaman modern ini, Pak, yaitu penurunan dari kualitas fisik dan mental orang, Pak. Dan itu tidak bisa dilatih hanya dengan teori seperti itu, Pak. Kalau mungkin Pak Iskandar kan di Bandung, Pak, dan saya juga alumni Bandung, Pak, di UP Bandung. Mungkin sangat familiar dengan pondoknya Agim kan, Pak Is, di Darut Tauhid. Mereka mempunyai salah satu program yang bahkan mahasiswa itu atau siswa umum itu sering ikut, Pak Is, yaitu SSG namanya mereka, Santri Siap Guna. Di situ mereka ada satu program berapa kali pertemuan selama dalam jangka berapa bulan, tapi sepekan hanya sekali itu, Pak Is. Nah, di situ mereka dilatih fisik dan juga mental dengan langsung terjun ke lapangan, Pak Is. Tapi salah satu syaratnya emang waktu itu botak sih, Pak Is, kan botak itu sangat melatih mental, Pak Is, ya, bagi orang yang nggak biasa botak. Dan jadi yang saya pandang bagaimana cara istiqomah benar-benar meningkatkan fisik dan juga jiwa atau mental di sini yang baik bagi guru dan karyawan itu bukan cuma sekedar teori atau latihan yang kita jalan dengan biasa, Pis. Karena kan kalau bentuk mental kita nggak bisa melakukannya dengan biasa saja kan, Pak Iskandar, ya. Kita harus butuh sesuatu yang itu betul menumbuhkan mental kita ke arah yang lebih baik. Kalau karena saya background olahraga kan tentu latihan yang semakin berat itu akan membentuk mental atlet yang semakin baik. Begitu juga kan di kemiliteran dan sebagaimana ya, Pak Is. Dan salah satu rujukan saya juga saat saya membaca-baca yaitu anggaplah negara maju di dunia ini, mereka itu yang seperti Pak Is tadi ungkapkan, ada salah satu ulama itu, Pak Is, ya, yang ketika mereka ke negeri barat mereka menemukan Islam, tapi ketika ke negeri Muslim mereka tidak menemukan Islam. Itu juga yang saya baca dari jurnal itu, Pak Is, bahwa mereka memiliki tiga pegangan dasar dalam negara mereka, Pak Is, yaitu agama, keluarga, militer, empat, Pak Is, maaf, dan juga olahraga. Kalau kita tahu mungkin di Amerika Serikat, anggaplah di Inggris, kehidupannya sangat bebas, Pak Isa, sehingga agamanya berkurang. Bahkan dari laporan itu yang saya baca, gereja itu mereka sudah banyak kosong. Kemudian keluarga itu banyak yang home broken atau broken home, yang anak-anak itu tidak memiliki orang tua yang jelas, Pak Is. Tapi gimana mereka tetap bisa menjadi negara yang maju di dunia, bahkan memiliki apa pengaruh yang sangat besar dalam sistem global, itu yang sangat menarik bagi saya untuk saya baca, Pak. Ternyata mereka sistem wajib militer itu ada, dan bagi anak yang tidak memiliki keluarga yang bisa memperhatikannya dengan baik, dia juga memiliki klub atau sarana olahraga itu, Pak Is. Jadi yang mereka tetap bisa melakukan hal positif, berkembang di dalam area yang baik dengan kontrol pemerintah melalui itu, Pak Is. Mungkin jika di Istiqomah bisa dilakuin seperti itu pada tingkat ini, mungkin di SMA-nya, Pak Is, ya. Anggaplah kita membuat satu gebrakan yang sama dengan SSG atau Santri Siap Guna, mungkin Istiqomah Siap Guna, itu saya rasa bakal sangat berpengaruh dan juga bermanfaat bagi anak-anak gitu, Pak Is. Mungkin juga ke guru dan karyawan. Mungkin gitu, Pak Is. Ya, baik. Ya, Pak Rusdiansah, kita langsung kepada action plan ya. Pak Rusdiansah sudah bergabung di sini, melihat ada yang bagus di tempat lain, ada di sini yang perlu kita sempurnakan, dibaca apa yang sudah dilakukan oleh sekolah kita ini, apa yang kurang, apa yang diperbaiki, langsung dilakukan. Langsung jadikan action plan. Action plan saya setahun pertama adalah melakukan ini, itu, segala macam untuk kebaikan. Nah, nanti akan dibaca oleh pimpinan, akan dibahas itu dalam rapat pengurus, jalankan. Kira-kira begitu. Di yang dilakukan AG banyak kita terinspirasi. Saya tidak ikut acara yang itu di apa namanya tadi santri itu, tapi saya mengikuti ininya, tidak ikut langsung, tapi saya mempelajari itunya. Kita dengan Darut Tauhid cukup ini, cukup punya hubungan yang ini.
Malah dulu itu yang masih di tahun 2004 atau 2000 boleh saya kita yang kita melakukan mabit anak-anak itu dari kita bawa dari game dari Bandung dari itu. Iya. Jadi betul ya Pak Rusdiana sampaikan itu bagus. Silakan dijalankan, dilihat di sekolah kita ini apa-apa yang perlu kita terapkan, sampaikan. Cara menyampaikannya bisa dengan cara tidak formal sampai kepada yang formal. Yang formal adalah forumnya namanya Innovation Day. Itu tidak saja kepada orang yang senior itu eh, Magot itu Ustadz Nono, Ustadz Nano itu nanti Pak Rusdiasa akan bergabung dengan Ustadz Nano di dalam kesehatan jasmani ini. Ustadz Nano sama Bu Lista itu mau bikin itu sehingga dulu kita di Kaltim itu dapat apresiasi jadi apa namanya menerima penghargaan tingkat provinsi itu untuk Magot. Disampaikan di dalam forum Innovation Day. Itu di Innovation Day yang pertama tahun 2024, 2024 ya. Iya, Pak. 2024. Nah, 2024 ada namanya Ustadz Reza. Itu baru 6 bulan dia bergabung. Memasukkan paper dia mengenai edu wisata. Sekolah kita ini lahannya luas, lap- banyak tanahnya, banyak ada eh, apa namanya alamnya itu bisa dijadikan potensi untuk edu wisata. Itu sekarang kita sedang bangun itu eh, batas tanah kita, kemudian di samping batas tanah ada trek, ada apa namanya itu untuk kita bisa jalan berkeliling. Nanti kita tanamin pohon, bikin kursi tempat duduk, menjadi orang bisa menikmati sekolah kita sebagai edu wisata. Kira-kira begitu. Jadi Pak Rusdiansa tidak tertutup kemungkinan sekarang kan bulan apa ini? Bulan Juni. Masukkan paper Innovation Day untuk tahun depan. Akan diuji nanti, akan ditanya, akan di ini gimana konsepnya itu. Nah, itu yang cara yang penting terbaik adalah di dalam Innovation Day. Jadi istilahnya ide yang ada itu akan langsung dilihat, dibaca, diuji bersama oleh yang hadir. Nah, tadi saya udah titip pesan ya Pak Dresna, teman-teman yang baru ini mesti sehat semua. Nah, bikinlah program apa silakan. Kalau banyak yang sakit nanti saya akan tagih kepada Ustadz Rudiansah. Kenapa teman-teman baru ini banyak yang kurang sehat ini? Padahal di dalamnya ada salah satu guru kita, guru jasmani. Barangkali gitu ya, Bu Lista ya. Nah, Ya, Bu Lista Pak. punya program itu yang untuk kita kesehatan itu, yang setiap hari Sabtu barangkali ya. Kita punya lapangan badminton, kita punya lapangan basket, kita punya lapangan bola, kita punya. Harusnya dengan kita punya macam-macam itu, harusnya di sekolah kita ini orang sehat-sehat semua. Kalau pada yang kok sering tidak sehat itu mesti ada sesuatu yang ada suatu kekeliruan. Apakah kekeliruan memahami atau kekeliruan melaksanakan? Barangkali begitu. Baik, terima kasih Pak Rudiansa. Terima kasih Pak Is. Ya, Pak Ustadz Nano ya, yang guru olahraga kita yang banyak membawa ini, yang membina King. Kemudian kita kemarin itu kerjasama juga dengan Turki atas jasa baik dari Ustadz Afif. Kita tanda tangan itu Memorandum of Understanding. Nah, kita cari nanti apa yang bisa kita lakukan bersama dengan Turki. Itu yayasan yang besar sekali itu, punya puluhan atau ratusan sekolah, punya pengalaman banyak. Kemudian kita juga Ibu Indra sama Ibu Ida dengan siapa yang ke Australia Mis, di bulan Misekar, Oktober. Pak. Ya, Ibu Skar. Misekar. Ibu Skar. Sekar. Kita kerjasama dengan Australia. Kita terpilih dari 1.720 sekolah, ada 10 sekolah yang kita mendapatkan kesempatan untuk ikut program apa namanya Bu ya Bu Ida? Bridge, Pak. Bridge, bridge, bridge dengan pemerintah Australia.
Jadi Bu Eka, Bu Indra sama Bu Sekar itu udah ke sana itu ke Australia. Silakan yang lain. Kalau tidak ada, saya mungkin akan sampaikan kata penutup bahwa Bapak Ibu yang ada di depan saya pada hari ini adalah aset kami semua yang paling berharga, yang kami akan bina, kami akan bangun menjadi sesuatu yang melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita, kemajuan umat Islam, kemajuan seluruhnya. Gitu ya. Saya kembalikan kepada Ibu Aulia atau kepada Ibu Eka, Ibu Indra, MC dulu, Pak. MC. Silakan MC. Ya. Baik, Alhamdulillah. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Sebelum itu, mari kita tutup rangkaian kegiatan hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama terlebih dahulu, teman-teman. Mohon di-on-kan kameranya. Oke. Pak Ismail, Pak Rizky, Pak Sugas. Ya, silakan. Kerudungnya dirapihkan. Ya. Senyum terbaik. Ya, oke. Mana senyum terbaiknya? Pak Sugas, mohon Pak Sugas dihidupkan kameranya. Baik, kami Alhamdulillah. hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi senyumnya sebentar. Sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Iya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak Iskandar. Terima Ya, kasih Pak Iskandar sama-sama. atas materinya. Semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Ya, Benar. ya, saya izin live ya. Terima kasih Baik Pak Pak. Iskandar. Ustaz, terima kasih Pak. Terima kasih Oke. teman-teman. Izin Ya, saya silakan live. teman-teman live. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasi aktifnya. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.